Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan gimana cara integrasi Tomcat pada NetBeans kalian, dan kita akan trial membuat satu project contoh web app menggunakan Tomcat-nya. Dan nanti saya juga akan mendemokan bagaimana cara mengganti port Tomcat dari NetBeans-nya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada terjadi kendala portnya keblok waktu menjalankan Tomcat-nya, nah nanti harus ganti portnya. Oke, langsung aja ya, kita mulai ya. Oke, pertama kita harus mendaftarkan dulu Tomcat-nya pada NetBeans kita ya. Pilih menu Tools, lalu pilih Servers, lalu klik tombol Add Server, pilih Apache Tomcat, klik tombol Next, lalu kita browse lokasi file Tomcat yang udah kalian download ya. Ini saya sudah download dan saya taruh di tempat folder saya ya. Jadi kalian nanti masing-masing ada di mana. Kita pakai Apache Tomcat 9.0.45. Nah, di sini username-nya saya kasih admin, passwordnya saya kasih 123. Ini terserah kalian ya, passwordnya kalian isi apa. Cuma pastikan kalian gunakan password yang mudah diingat, karena nanti waktu pertama kali kita running project kita menggunakan Tomcat ini, nanti dari NetBeans akan minta login user credentialnya. Jadi pastikan pakai password yang mudah diingat. Oke, lalu kita klik finish aja. Nah, di sini udah ke create, ini kan servers ya. Nah, ini udah kebentuk satu Apache Tomcat. Nah, di sini ada path-nya, startup-nya, platformnya segala macam. Nah, fokus aja di connection. Di sini ada passwordnya admin. Passwordnya ini tadi yang saya gunakan 123.123. Nah, di sini kalian perlu perhatikan, di sini ada server port. Biasanya kalau kalian pertama kali create menambahkan add server di sini menggunakan Tomcat, defaultnya biasanya 8080. Nah, ini saya coba ganti 8081 ya. Kalau teman-teman di port 8080-nya ada yang kena blok. Kalau udah close aja. Misalnya ada pertanyaan, Pak, gimana saya udah install Tomcat tapi saya mau ganti portnya? Ya gampang, kalian tinggal buka lagi aja Tools, Servers, kalian pilih nih Tomcat yang kalian ditambahkan. Ini misalnya saya ganti 8080 ya. Lalu saya klik close, udah selesai. Kayak gitu cara ganti portnya. Nah, ini saya coba balikin lagi ya. Saya ganti portnya ke 8081. 81 udah. Terus itu close aja. Oke, selanjutnya kita coba trial create project menggunakan Tomcat-nya ya. Pilih Java with Maven, pilih web application, kita klik next. Di sini kita kasih nama my first Tomcat, my first app. Udah ada my first web app. Oke. Kita kasih nama projectnya my first web app ya. Nah, di sini perhatikan juga nih. Di sini ada package nih, penting ya. Nanti kita akan butuh ini. Kalian ingat-ingat com.umb my first web app. Lalu kita klik next. Nah, ini otomatis default kepilih Apache Tomcat. Nah, ini Java versionnya untuk webnya. Nggak usah dirubah, langsung aja klik finish. Kita tunggu. Nah, NetBeans-nya akan nge-build project web application-nya. Oke, udah build sukses. Nah, ini projectnya udah keluar ya. Ini strukturnya web pages, source packages, dependencies-nya, dan project files-nya. Di sini ada pom.xml-nya. Oke. Sekarang kita coba trial running dulu ya. Ini saya akan pakai default IDE-nya aja. Ini browser bawaan dari NetBeans-nya ya. Jadi saya running.
harusnya kepanggilnya file index.html ini. Kita ini masih trial untuk running file HTML menggunakan Tomcat ya. Nanti berikutnya kita akan coba trial create file JSP. Nah, terus kita running pakai Tomcat-nya. Nah, ini admin, tadi saya passwordnya 123 lalu klik OK. Nah, muncul ya my first web app. Ini kalau misalkan hello Zico, saya save, ini saya refresh. Nah, berubah ya. Ini artinya udah ngerunning file index.html. Index.html tuh yang di sini. Web pages, di sini ada index.html. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba create seperti di modul yang sudah saya share sebelumnya. Kita akan coba konekin file JSP dengan MySQL database. Oke. Tahap pertama kita akan coba create dulu database dan tabelnya. Oke, kita buka, kita pakai MySQL ya. Running MySQL-nya, running Apache-nya untuk ngerunning. Apache ini perlu kita running ya, karena kita akan ngerunning MySQL itu melalui PHP MyAdmin-nya. Jadi kita butuh Apache servernya. Berikutnya kita buka browsernya aja. Nah, ini kebetulan saya udah buka sih. Ini kalau kita klik localhost 280. Nah, ini buka PHP MyAdmin. Kebuka ya. Ini MySQL. Kita create dulu database baru. Kita kasih nama database-nya HBDB sesuai dengan panduan di modul ya, HBDB. Lalu kita create table. Create table-nya kita pakai query deh. Create table, buka kurung tutup kurung. Lalu kita kasih kolom yang pertama ID. Ini kita not null karena ID ini akan kita jadikan primary key ya. Kita bikin auto increment aja. Lalu ini create table kita kasih nama person. Terus ada ID lalu ada name ya. Name kita kasih varchar 20 aja. Nggak usah banyak-banyak. Terus ini kita kasih defaultnya 0. Lalu berikutnya age. Jadi kita kasih tipe datanya integer. Kita kasih juga defaultnya 0 juga ya. Udah, terus kita kasih primary key-nya. Primary key kolom ID ya. Ini ada error apa nih? Create table person ID, tipe datanya ini tipe datanya kita kasih integer. Oke, kalau udah kita klik go. Nah, berhasil ya. Database HBDB ada satu table namanya person. Table person ini kolomnya ada ID sebagai primary key dan dia auto increment. Terus lalu ada kolom nama dan kolom age. Nah, kalau kita browse, nah di sini belum ada data apa-apa ya, masih kosong. Nah, kita akan mencoba mengisi data table ini melalui project yang tadi kita buat, my first app ini. Caranya gimana? Kita akan menggunakan MySQL ya. Tahap pertama kita menambahkan dulu dependencies-nya. Buka file pom.xml yang ada di project files. Nah, buka nih pom.xml. Double klik aja, nanti kebuka ini filenya. Nah, ini kita akan tambahin nih, kalau kalian perhatikan, ini file XML itu konsepnya mirip kayak HTML ya. Ada tag buka, ada tag tutup. Nah, karena kita di sini mau menambahkan dependensi, jadi kita tambahkan di dalam dependencies. Nah ya, kita bikin tambahin baru di sini. Dependency. Nah, kurung tutup, biasain kurung buka kurung tutup dulu. Lalu kita masukkan grupnya. Grup ID-nya kita kurung tutup dulu juga. Grup ID-nya kita masukkan, kasih nama
MySQL ya. MySQL, lalu berikutnya artifact ID. Artifact ID-nya kasih namanya MySQL dash connector Java nih ya. Ini udah muncul nih rekomendasinya, tinggal enter aja. Oke, selanjutnya kita masukin versionnya. Kita pakai version sesuai yang ada di modul 8.0.22 aja ya. Oke, lalu enter. Udah, kita save. Nah, kalian perhatikan, kalau kalian setiap menambahkan dependencies yang ada di file pom.xml ini, jangan lupa setelah menambahkan kalian save, lalu kalian buka project, kalian klik file project kalian, klik kanan, lalu pilih build. Nah, tujuannya apa? Tujuan build ini adalah dependensi yang baru kita tambahin ini, MySQL, nanti sama si NetBeans-nya ini dia akan download semua dependencies-nya. Nanti akan nambah di sini nih, kan ada folder web pages, source packet, ada dependencies kan di sini. Nah, nanti kalau udah kita build, otomatis akan nambah di sini nih, MySQL connector Java version 8.0.22 sesuai sama ini ya. Tadi sebelum kita tambahkan ini di dependencies-nya nggak ada, cuma ada Java EE sama protobuf aja, MySQL-nya belum ada. Tapi setelah kita tambahin di pom XML, lalu kita build project kita build, nah nanti setelah itu akan otomatis muncul di sini di dalam folder dependencies. Oke, jelas ya. Nah, berikutnya kita akan bikin satu file JSP di dalam folder web pages, new JSP file. Kita kasih nama filenya tambah ya, karena nanti file ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database MySQL yang tadi kita udah bikin ke dalam table person. Oke, ini kita ketik tambah aja nama file, lalu klik finish, nggak usah diubah apa-apa. Nah, ini file JSP-nya udah kebentuk ya. Berikutnya kita rubah dulu deh title-nya, tambah data person. Nah, berikutnya kita akan import dulu ya. Kalian harus ingat, biasain untuk menambahkan script JSP di dalam HTML, tandanya itu adalah buka kurung siku, tutup kurung siku, %%. Oke. Nah, kalau untuk statement yang untuk menambahkan include file atau include package atau menambahkan sesuatu package, pakai Akeong ini ya. Akeong, pilih yang page, lalu kita import namanya java.sql bintang. Oke, jangan lupa. Oke, kita save. Berikutnya baru kita masuk ke coding Java-nya ya, coding JSP-nya. Nah, di sini kita akan, nanti kalian tinggal ikutin aja codingnya ya. Ini udah ada di modul juga. Agak delay nih, saya enter. Jadi ini sambil saya jelaskan sedikit, ini yang bagian class.forName ini kita menambahkan driver untuk koneksi ke database MySQL-nya. Ini coding ini nih akan error kalau kalian di sininya belum ada MySQL-nya.
Jadi makanya urutannya kalian harus tambahin dulu dependencies di pom.xml, lalu kalian build project kalian, dan nanti akan dependencies muncul di dalam project kalian, baru kalian bisa masukin ini com mysql jdbc.driver. Ini driver satu kali aja, jdbc.driver. Nah, berikutnya ini kita akan create connection nih. Connection kita kasih alias namanya con ya. Lalu driver manager titik get connection. Nah, URL-nya apa? Nah, ini kita akan masukkan connection string-nya. Oke, connection string-nya kita masukin, kita buka file string. Nah, di dalam file string ini kita masukin jdbc.2 mysql .2 backslash localhost .2 portnya 3306, lalu nama database-nya. Tadi kita bikin nama database-nya itu HBDB ya kan? Ini kita bikin database-nya HBDB. Oke, lalu kita masukkan passwordnya root, username-nya root. Defaultnya passwordnya biasanya kosong. Kalau kalian pakai SAM PP, itu default user dan password database MySQL-nya itu username-nya root, passwordnya kosong. Nah, kalian perhatikan di sini nih. Di sini ada localhost port 3306. Kalian pastikan ya, ini kalau di tempat saya, kenapa saya pakai 3306? Karena waktu saya running SAM PP saya, ini di bagian MySQL, lihat kalian di kolom port ini, untuk MySQL jalan di port 3306, oke? Nah, makanya di sini saya masukinnya localhost .2 portnya 3306. Oke, jadi nanti kalian sesuaiin aja dengan SAM PP kamu, tapi defaultnya biasanya sih sama 3306. Jaga-jaga aja di kalian portnya berbeda. Oke, setelah kita bikin connection ya, berikutnya kita bikin query-nya. Oke, kita tampung ke string aja query-nya, sama dengan, nah untuk insert ke dalam table kita pakai query-nya insert-nya, harusnya kalian udah belajar ya. Insert into nama tabelnya person, kolomnya kan kita masukkan name, age, name dan age ya. Lalu values-nya kita masukin di sini. Kita pakai pengganti string ya, jadi di sini pakai tanda tanya. Nanti kita akan assign value ke dalam tanda tanya ini ya. Nah, berikutnya kita bikin namanya fungsi prepare statement. Oke, prepare statement kita kasih alias ps aja, sama dengan, nah di sini baru kita panggil connection. Con ini alias dari connection yang kita udah bikin ya. Con titik prepare statement. Nah, prepare statementnya ini query yang ini nih, query string yang kita udah bikin, masukin ke dalamnya, titik koma. Oke, nah berikutnya prepare statementnya ini kan tadi query ini isinya, ngisi datanya belum jelas apa ya. Nah, sekarang baru kita isi. Kita isi di sini ps.set ps. Ini muncul set string bawah kurung tutup kurung. Ini kita masukin 1, saya masukin nama saya jika titik koma. Oke, berikutnya ps kita mau ini kan kita lihat nih di sini persen kan kita mau insert kolom nama dan kolom age ya, atau umur ya. Nah, di sini kan kita udah prepare statement ya. Prepare statement kita set string kolom yang pertama atau data yang pertama ini, tanda tanya yang pertama ini kan insert ke kolom name ya. Karena name tipe datanya string, jadi kita pilihnya set string. Nah, yang kedua kan kita mau insert untuk kolom umur ya. Tadi kan umur itu tipe datanya. Kalau kita lihat lagi di strukturnya ini tipe datanya integer ya.
Nah, di sini kita pilihnya set in. Oke. Ini kolom kedua, kita masukin misalkan umurnya 30. Oke, ini saya kasih oke. Jika udah. Nah, ini udah prepare statement nih, udah ada query-nya, udah kita prepare statement query-nya. Berikutnya kita tinggal execute. Nah, di sini kita butuh untuk tampung ke result-nya aja biar kelihatan ya. Jadi sebenarnya tinggal ps.execute. Nah, execute update pilihnya ya. Execute update. Kenapa pilih execute update? Karena ini fungsinya adalah untuk insert data ya, bukan get data. Jadi pilihnya yang execute update. Nah, berikutnya nanti kan kita mau kasih tanda ya berapa data yang dieksekusi. Ini biar jelas kita kasih keterangan di sini. Oke, HTML hasil eksekusi .2. Nah, di sini saya mau masukin hasilnya, hasil eksekusinya. Jadi ini saya tampung ke integer, kasih alias namanya result data sama dengan nah, result datanya ini akan saya keluarin di sini. Ingat, ini karena statement kasih sama dengan. Nah, oke. Result datanya udah saya masukin ke sini, lalu kita save aja. Sekarang kita coba running projectnya. Kita tunggu. Oke, ini udah berhasil ya. Ini udah keluar di sini nih. Ini start page-nya, ini kan yang tadi yang pertama, ini yang kedua. Yang baru saya running, start page-nya udah jalan ya. Nah, cuma ini kan masih running yang file ini ya, defaultnya pertama kali kita running project masuknya ke index.html. Nah, kita mau panggil tambah.csp-nya ya. Tinggal ditambahin di belakangnya di sini. Tambah.csp. Nah, berhasil ya. Hasil eksekusi 1. Ada satu data yang masuk. Nih, title-nya tambah data person. Sekarang kita cek database-nya. Database kita ini ya, person. Kita lihat. Nah, masuk ya. Nih, ada ID 1, Ziko, umurnya 30. Untuk make sure lagi, coba kita rubah lagi ya. Di sini saya mau masukin namanya Andre misalkan. Umurnya 25. Saya save. Nah, di sini saya nggak perlu running lagi ya, karena codingnya udah jalan. Ini tinggal saya refresh. Nah, oke, berhasil. Kita refresh di sini database-nya. Oke, masuk ya. Ini Ziko, ini Andre. Jadi kita udah berhasil membuat satu layar sederhana yang fungsinya untuk menginsert data dari file JSP ya, yang saya kasih nama tambah.csp ke dalam database MySQL. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Silakan teman-teman coba. Semoga semuanya berhasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.